Hai guys, kalian player Mobile Legends? Pengen tahu tips dan trik tentang Mobile Legends? Plus dapat cuan dari Mobile Legends? Oke, kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang pro player Mobile Legends. Hai guys, welcome back to 99 Podcast. Di episode kali ini kita akan membahas banyak tentang Mobile Legends. Jadi buat kalian yang suka Mobile Legends, cocok banget dengan konten dan tamu kita kali ini. Oke, tanpa panjang lebar langsung aja ke tamu kita kali ini. Ada Tobe. Halo Tobe. Halo Pak. Oke, nggak usah tegang kayaknya Tobe. Iya. Oke, gimana kabarnya? Lama nggak ketemu? Alhamdulillah baik-baik saja. Oke, masih eksis di Mobile Legends jelas ya? Ya masih. Oke. Kayaknya kemarin saya lihat baru ikut event ya, kalau nggak salah ya. Iya. Di mana itu kalau boleh tahu? Ya, di Jember Pak. Di Jember. Di luar kota ya. Di luar kota ya. Iya. Itu apa namanya? Event dalam rangka apa kalau boleh tahu? Itu kalau nggak salah itu yang ngadain acara itu kecamatan Pak. Oh di Jember, di kecamatan Iya. salah satu kecamatan di Jember. Camat kalau nggak salah itu. Oh camatnya, malah Judulnya, camatnya gitu. Berarti memperebutkan piala camat di Iya. di wilayah tersebut gitu. Gimana? Dapat juara apa enggak pada waktu itu? Alhamdulillah juara. Juara berapa? Juara 1 dan 3. Wah, mantap banget. Oke, sebelum kita jauh ngobrolin tentang apa namanya prestasi-prestasinya Tobe di Mobile Legends, jadi apa namanya? Sejak kapan sih kamu mengenal dunia Mobile Legends itu? Kalau awal saya main Mobile Legends itu dari kelas 2 MTS kalau nggak salah Pak. Oh, berarti sudah apa namanya? Sejak MTS kamu Ya sudah. sudah mengenal. Terus abis itu kalau nggak salah hampir kelas 3 itu sudah mendalami Mobile Legends. Tapi sempat vakum pas sudah lulus MTS itu kelas 2 SMA kalau nggak salah Pak. Oh, berarti Itu kamu sempat vakum juga. sebentar itu pindah PUBG itu. Oh gitu. Ya, Ketika pindah game. eranya PUBG lagi Ya vibe-nya waktu lagi naik-naik daun itu Pak. naik-naik daunnya itu ya. Kamu Ya. sempat vakum di ML ketika PUBG lagi rame-ramenya gitu ya. Ya Oke. Kalau boleh tahu kenapa sih kamu awal-awal itu juga tertarik sama ML? Kan banyak ya MOBA jenis lain kayak misalkan Vainglory, terus AoV dan masih banyak lagi. Kenapa sih harus ML ketika kamu memutuskan untuk apa namanya lebih fokus di Mobile Legends daripada MOBA yang lain kayak gitu? ya mungkin itu Pak rame. Karena Jadi rame banyak ya? teman yang main Mobile Legends jadi asik aja. Yang pertama kan itu cuma iseng-iseng doang. Mm-mm. Terus lama-kelamaan kok enak, suka-suka gitu. Oh gitu. Jadi semakin mendalami itu aja Pak. Kalau dari segi gameplaynya, grafiknya sih, kalau menurut kamu apa namanya? Ada yang lebih bagus atau memang ML itu lebih bagus? Kalau grafik ada yang lebih bagus Pak itu. Kayak apa? LOL kalau nggak salah. LOL, Itu lebih bagus. cuma kurang rame ya? Ya, kurang rame, Agak sepi makanya- peminat ya. Makanya saya suka Mobile Legends itu dari ramenya juga. Oke. Tadi kan kamu memulai Mobile Legends sejak MTS ya, atau Ya. SMP ya. Ya, Kemudian lanjut ke SMA. SMA Kemudian vakum sebentar. vakum sebentar. Kemudian balik lagi ke ML. Ya, Kenapa kok balik lagi? Kenapa nggak fokus ke PUBG-nya? device Pak. Device nggak mendukung. Device, iya, device PUBG itu terlalu harus tinggi banget ya, biar bisa jadi kayak bisa nguasain game banget itu. Berarti menurut kamu device yang kamu miliki pada waktu itu nggak support, bukan nggak support ya, kurang Kurang support lah. ya, Ya, kurang support jadi untuk menjalankan PUBG. Mending yang support terus didalami masih ada kemungkinan besar itu bisa berkembang. Gitu. Ya, Kalau saya lihat juga akhir-akhir ini PUBG kurang berkembang ya, iya maksudnya. malah menurun Pak. Kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kalau menurut pengamatannya kamu Kalau dari segi PUBG sih kurang tahu Pak, soalnya udah lama saya sudah meninggalkan PUBG Ya. lama ya, jadi nggak mengikuti perkembangannya lagi nggak ngikutin. di situ. Kemudian di SMA kamu lanjut lagi ke Mobile Legends gitu ya? Ya, Itu kamu punya tim nggak atau solo player atau gimana? kalau dulu-dulu itu pasti solo lah Pak. Mm-mm. Terus kenal anak-anak apa SMA, Hmm? itu banyak teman, itu buat timnya itu ya kumpulan Kumpulan anak-anak SMA Anak-anak dulu. SMA Ya. di situ ya. Ya. Itu sudah mengarah ke
arah karir atau belum? Atau cuma Belum. sekedar main-main? Belum, masih apa ya? Push rank lah, Pak. Oh, cuma fokus Naikin rank tier biasa. dulu ya, Oh, naikin gitu. naikin tier. Habis itu dapat tim itu dari luar itu luar desa. Oh gitu. Ya, diajak temen. Oh, ada yang ngajak. Ya. Kemudian kamu join juga di situ. Ya. Oke. Berarti karir kamu mulai terbuka di situ. Di apa? Di tim yang baru di luar itu Ya. tadi. Oke. Kalau boleh tahu kamu sendiri tuh pegang role apa sih? Kalau yang pertama kali itu sampai juara itu roleku XP laner. XP laner. ya. Offlaner. Ya. Lebih ke Ke fighter. Ya. Ya. Oh gitu. Apa namanya? Kalau boleh tahu ya, mungkin teman-teman di rumah mungkin juga penasaran juga. Sekarang kamu sudah sejalan pasti Mythical Glory ya sekarang ya? Ya. Mythical Glory berapa kalau boleh tahu? Kalau sekarang sekarang ini season ini, 600-an masih masih 600-an. Ya, soalnya nggak terlalu mentingin poin sekarang. Udah kemarin-kemarin ngepushnya. Jadi capek terus ya udah fokus itu ngejoki, Pak. Oh, ngejoki juga? Ya. Oke, sebelum kita ngomongin ngejoki, tadi saya back to pertanyaan sebelumnya. Tadi kan saya tanya sekarang Mythical Glory berapa? Kalau yang tertinggi kamu sendiri pernah sampai ke angka berapa di Mythical Glory? 2200 kalau nggak salah. 2204. Wow. Ya. Itu kebanyakan solo atau ngetim? Tim, Pak. Kalau Ngetim ya? solo Susah. susah banget, Pak. Ya. Pernah nyoba? Pernah. Sampai sejauh mana sih kalau solo player bisa mengumpulkan poin gitu kalau menurut kamu? Mungkin Glory, Pak. Sampai Glory? Ya. Sampai angka Kalau berapa emang itu? bener-bener jago gitu, Oh, Pak. Mungkin sampai Glory. Kalau di atas 700 800 itu mungkin udah susah. harus gimana ya? Harus hoki-hokian tuh, Pak. Dari timnya kan acak itu, Pak, random. Makanya susah. Kalau dari tim kan udah ada chemistry dari timnya Ya, atau gimana, pasti udah enak lah ngepushnya. Enak. Jadi kalau solo memang agak susah ya, kalau sudah Susah, Pak. tiernya semakin ke atas semakin susah gitu ya. Susah. Biasanya ketemu tier low tier, Pak, juga, Pak. Oh gitu Ketemu low tier ya. Oke. Kayak Glory bisa ketemu Mythic 5 gitu, Pak. Itu paling bisa aku benci juga, Pak. dapat tier di bawahnya. Iya. Karena mesti dia lebih skillnya juga jelas di bawah juga kan ya. Iya, nggak tahu Muntun gimana itu, Pak. Ya mungkin kehabisan yang di atas jadi Iya, dicarikan di bawahnya kayak gitu Iya, ya. mungkin, Pak. Oke, kalau ngomongin di tier atas ya, tadi sebelum kita ngomongin joki ya, di Ya. tier atas, kalau menurut kamu sekarang itu metanya lagi meta seperti apa sih ya? Sama dengan Mythic Romawi, sama dengan Epic, atau memang beda? Beda banget, Pak. Itu sekarang itu tipenya lebih ke keras, tank. Tank, berarti Ya. apa namanya? Hyper tank. Iya, hyper tank. Oke. Yang sering di-pick kalau menurut kamu untuk dijadikan seorang jungler di apa namanya? Di Mobile Legends. ya, di Mobile Legends untuk tanknya itu yang lagi rebutan itu di tier Glory itu apa? Kalau sekarang itu Akai, Pak. Akai ya? Tier S1. Wow. Itu Akai. ya, first pick auto itu, Pak. Berarti juga langganan di band juga ya di sana? Iya, ya? langganan ban pasti, Pak. Oke. 90% di ban kalau di ranked. Di level itu. Iya. Terus kalau alternatif lain selain Akai, apa masih Baxia juga masih sering di-pick juga? Kalau Baxia abis nerf kemarin-kemarin tuh udah jarang laku, Jarang Pak. ya, Ya. jarang Sekarang laku. masih meta itu yang Karina, Pak. Oh, Karina. Karina juga barusan di nerf kayaknya juga Iya, kan. tapi ya? masih dipakai, Pak. Bull tank juga. Bull tank. Rata-rata Oke. bull tank. Rata-rata kemungkinan bull besar. tank ya. Iya. Oke. Kalau untuk apa namanya? Marksman-nya yang lagi Kalau marksman itu rebutan Beatrix, Pak. Beatrix. Tapi Masih kalau Beatrix Beatrix juga itu ya? harus emang bener-bener mekaniknya jago banget, Pak. Iya, soalnya Soalnya skillnya ada 4 senjata. gonta-ganti ya. Iya, Gonta-ganti bener. itu yang susah. Oke, berarti memang masih meta tank ya di situ. Iya. Jadi meta tank dibuat hyper gitu ya. Iya. Oke, sekarang saya pengen bahas tentang ke joki. Tadi joki ya. Tadi sedikit ada spill joki. Saya ingin membahas tentang joki. Kamu sendiri mulai terjun di joki Mobile Legends itu sejak kapan sih? Sejak poinku itu pas 1100-an, Pak. Joki. Ya mulai. Tapi kalau jokiku itu dari orang lain, dari lemparan gitu, Pak. Oh, berarti kamu kerja sama-sama orang terus dapat apa Ya, namanya? bisa dari temen ini ada Oke. job gini, terus aku kerjain ya udah dikirim gitu.
Oh gitu. Gitu. Itu penghasilannya juga bagi hasil gitu juga, enggak? Kalau lemparan itu biasanya orang lain tergantung sih Pak. Biasanya satu poin itu dia ambil 500 rupiah. Kalau enggak berapa gitu. Enggak banyak juga ya. Ya. Kalau boleh, Maksudnya, seumpama satu poin itu 1.500. Oke. Nah dia itu ambil 500-nya. Oh, Itu kamu satu 1.000. poin Pak. Satu poinnya. Satu ya. Satu bintang gitunya ya. Satu poin Pak. Satu Sekarang poin kan itu. poin di Romawi itu, bukan bintang kan. Jadi Ini- kan satu match itu kan menang rata-rata plus 10 kan. Oh iya. Nah, itu satu poinnya 1.500. Oh gitu. Ya, biasa dia ambil 200 atau 300 rupiah. Jadi tinggal dikalikan. Kalau di tier bawah kan nggak ada poin, kayak di Epic, Ya, kalau di itu Legend itu nggak ada. main bintang, Pak. Ya. Main bintang. Itu Tapi tarifnya juga beda. Beda. Kalau apa namanya tarifnya kisaran berapa sampai berapa? Kalau misalkan masih Epic, masih Legend kayak gitu. Kalau Epic gak salah itu Per bintang. tergantung juga, Pak. Tergantung tokonya, Pak. Kalau tokonya ya lumayan apa tier atas apa sering laku lah. Itu biasanya Mahal. Epic kalau nggak salah 6.000 kalau nggak 7.000. Per bintang. Ya, itu terus diturunin ke penjokinya, Oh, terus dipotong gitu. dari tokonya itu. Terus bisa penjokinya itu ngelempar apa banyak job itu mabar 5 dilempar 4 orang. Terus mabar bersama Oh gitu. Biar cepat dia. Biar cepat. Oh berarti nggak ditangani satu orang ya? Biasanya Ya ada dilempar-lempar. juga yang Oh, satu ada orang. juga yang kayak Tapi gitu. kalau short pendek lah. Mm-mm. Jobnya cuma berapa bintang, cuma banyak akun. Jadi ditanganin sendiri masih bisa. Oh gitu. Tapi kalau Romawi itu ya lumayan susah, Pak. Soalnya harus ya kemungkinan besar itu mabar. Kayaknya kalau solo memang susah pas apalagi dapet tim Ya, yang kalau masih epic kan bisa, Pak, kalau jago Iya, ya. Kalau Romawi sama apa sudah ke apa namanya tier atas gitu Tier ya kayak atas, di ya. apa namanya kayak di Mythical Glory gitu Ya. ya. Itu juga semakin mahal berarti susah juga banget. ya. Apalagi awal season, Pak. Heeh. Itu kan banyak penjoki, banyak yang nabrak-nabrak jago-jago, pro player juga banyak, Pak. Makanya susah banget. Ini yang menjadi pertanyaan besar juga. Saya sendiri juga main Mobile Legends gitu ya. Di season ini kayaknya saya kan awal season itu bener-bener pengen nge-push banget biar cepet naik gitu ya. Iya. Yang saya rasakan kok justru malah susah gitu loh. Jadi ketika sebelum season ini kan saya nge-pushnya lebih ke mau habis apa namanya? Mau habis season gitu ya. Ya. Tapi di season ini kan saya awal-awal itu nge-push banget malah win rate saya jatuh jeblok. Karena ketika ketemu nggak tahu kenapa selalu apes gitu loh. Maksudnya selalu dapat yang jelek sementara timnya nggak tahu kenapa selalu dapat yang bagus-bagus gitu loh. Tim musuh. Iya. Ya itu, Pak, makanya kalau Memang solo gitu. itu emang hoki-hokian, Pak. Oh ya, ngomongin tentang hoki-hokian, kamu percaya nggak sih sama yang namanya dark system itu? Dark system yang viral itu, Pak. Ya, jadi kalau kita misalkan lost streak ya lost streak. Jadi maksudnya ketika waktunya lost streak ya sampai batas berapapun ya kita akan tetap kalah gitu loh. Kalau kita menang ya kita akan menang secara beruntun kayak gitu. Kalau menurutku sih kayak kurang percaya, Pak. Kurang percaya. Karena rata-rata yang ngomong gitu kayak di low tier, Pak. Jadi kalau emang jago biasanya ya rata-rata itu menang. Cuman itu, Pak, tergantung apesnya tim. Bisa jadi itu timnya jelek gitu. Terus tim musuh kayak jago banget, high ranknya tinggi. Cuman season sekarang masih rendah, cuma high ranknya tinggi gitu. Jadi kan otomatis masih jago gitu. Karena saya sendiri kan pernah waktu itu lihat di salah satu konten di YouTube gitu ya, seorang konten kreator yang membahas masalah dark system gitu. Katanya ya, saya benar enggaknya juga nggak tahu. Kalau Muntun sendiri klarifikasi juga nggak pernah bilang dia membuat yang namanya dark system, tapi dia sendiri kayaknya menemukan itu di tier bawah ya, maksudnya legend mythic ke bawah. Jadi mulai legend ke bawah itu katanya ada. Tapi ketika sudah mythic ke atas itu kayaknya nggak ada kalau menurut dia ya, menurut dia. Tapi saya sendiri menemukan terkadang saya juga percaya nggak percaya gitu loh, karena ketika saya kalah kayaknya juga kalahnya beruntun gitu loh, sulit banget berusaha untuk menang gitu loh, padahal juga picknya sudah menyesuaikan, kemudian apa namanya lawannya kok mesti dapat yang nggak enak gitu loh. Anehnya di situ gitu loh, makanya keanehan-keanehan itu yang membuat saya terkadang sedikit percaya yang namanya dark system. Jadi seolah-olah kita dibuat kalah terus biar penasaran kayak gitu. Tapi kalau kamu sini nggak percaya kayak gitu ya? Kurang percaya sih ya. Biasanya kalau kalah mulu itu biasanya dari emosinya, Pak.
kurang Kayak gitu. terkontrol, gameplaynya jelek. Habis itu kebanyakan chat tim, bacotin Ya, temennya gitu. Biasanya temennya makin emosi Iya, juga, jelas. makin nge-troll gitu. Oke. Makanya sering kalah kalau di solo itu. Kalau kamu sendiri mengatasi hal seperti itu gimana? Satu, misalkan temannya sering bacot kayak gitu ya. Ya. Kedua, mengelola emosi. Ya. Terus yang ketiga, biar kita nggak cepet terpancing dengan bacotan-bacotan atau hal-hal yang membuat kita nggak profesional ketika bermain itu gimana? Kalau kamu sendiri? Kalau aku sendiri tuh biasanya ya udah main sendiri kayak nggak punya tim gitu Pak. Jadi main sendiri ya udah cari gold kayak bikin kita itu gendong-gendong Pak, gendong-gendong tim. Jadi tuh goldnya biar banyak, biar biar item-itemnya itu makin full. Abis itu kan udah sakit kan Pak. Jadi bisa bantai-bantai musuh. Apalagi musuhnya di low tier kemungkinan besar mekaniknya kecil. Cuman kalau masalah emosi tuh biasanya aku mute. Chatnya aku mute, cuek. Ya udah biasanya aku semangatin juga. Ayo semangat gini, ke chat gitu. Berarti salah satu alternatifnya harus di mute ya biar kita nggak terpancing juga. Cuek gitu Pak. Bodo amat, yang penting kita main sendiri. Gendong-gendong. Biar tahu diri lah Pak ya. Iya. Terkadang kan seperti itu, kita terbawa emosi, kemudian kita juga akhirnya endingnya lelah gitu. Maksudnya lelah mental, lelah sembarangan nih gitu loh. Jadi mainnya jelek juga. akhirnya kayak gitu juga. Itu penting berarti menurut kamu mengelola emosi ketika bermain. Penting banget Pak, apalagi main tim juga penting banget. Kita kontrol main tim itu ya kurang lebih seperti itu Pak. Kalau ngetim kayak gitu pernah nggak sih emosi sama teman satu Pernah tim Pak. juga? Ya sampai itu Pak, ninja orang gitu. Ninja? Ninja itu kayak maksudnya? Kayak ninggalin orang kan mabar berlima kan. Itu satunya kayak kurang mainnya. Udah 2 match, 1 match itu ya udah biarlah mungkin game ini doang. Terus habis itu match tetap gitu ya udah langsung gak di-invite, cari orang lain lagi gitu. Ya gitu. gimana soalnya di e-sport itu keras banget Pak. Oh gitu. Ya harus bener-bener nyeimbangin tim. Kecuali main sendiri kayak Magic Chess kan beda. Iya, ini soalnya main tim ya. Ya. Oke. Kalau kayak gitu nggak khawatir nyinggung perasaan teman kayak gitu? Nggak. Kalau di friendly nggak, tapi di friendlist itu Pak. Di itu nggak. Kalau tim kayak tim mau turnamen, tim itu ya usahain mungkin off bentar gitu, nahan emosi bentar. Habis itu diomongin gini-gini, apa yang kekurangannya diomongin gitu Pak. Gitu. Oke. Evaluasi lah. Oke, kita ngomongin tentang prestasinya kamu ya di Mobile Legends. Sebelum kita ngomongin itu, kamu kan sudah punya tim tadi ya. Itu di manajemeni atau hanya dalam bentuk tim biasa gitu? Kalau sementara sekarang itu di manajemen Pak. Ada manajemennya gitu. Ada bosnya. Oh gitu. Ya. Itu kamu dapetnya itu gimana caranya? Maksudnya kamu bisa kenal sama manajemen sama kemudian kok bisa di manajemen itu gimana? Kalau boleh cerita sedikit. Itu awalnya itu kan kemarin kan abis nge-push sampai 2K kan itu udah rehat. Mungkin sambil nyantai-nyantai itu. Itu ada temen yang turnamen di salah satu kota. Terus habis itu dia kayak diprotes gimana gitu. Intinya ada keributan lah. Habis itu ada bosnya itu dukung yang diprotes, padahal nggak salah emang. Habis itu ya itu ditarik beberapa tim, terus kekurangan player yang fix, yang bener-bener jago lah. Habis itu invite aku dan temanku satunya, kurang 2 kan, jungler sama tank. Sekarang kan main tank aku. Ya, cuman ya masih all-roll lah, pindah-pindah tank, roam gitu. Roam jungler sih kurang aku Pak. Lainnya jungler aku mainnya. Selain jungler. Iya, tapi kalau nge-tank kan sekarang juga sering nge-jungle juga kan? Iya, cuman tank sekarang beda Pak, lebih ke support juga Mas Yan. Terus kalau tadi ngomongin back to manajemen tadi ya, itu berarti dia yang cari info kemudian kamu ikut sesuai dengan arahnya gitu atau gimana? Bosnya itu nyuruh 5 pemain, kan kurang 2 itu, terus suruh nyari aku. Terus itu kan temanku sendiri yang di-invite bosnya itu. Ya udah itu invite aku kamu. Terus direkomendasikan temanku jungler. Aku rekomendasi, oh nih ada ini Terus
ya udah 2 orang masuk ya itu, habis itu langsung udah latihan, ya turnamen-turnamen di sekitar dulu. Pertama itu turnamen online di luar kota, tapi online. Online. Habis itu ya menang. Cuman ada satu player yang kurang, masih kayak aku tuh kurang pede di orang ini. Cuman ya udah. Oh gitu. Kita terusin Dia aja posisinya dulu. sebagai apa? God laner. Oh, God laner. Ya. Kurang lah. Jadi terus habis itu tur lagi di luar kota yang offline. Habis itu kalah. Ya udah aku kayak gimana ya Allah, kok gini banget, udah serius kok kurang gitu. Habis itu buat tim lagi, tim 3. Aku kan masuk tim 2. Oh berarti banyak tim yang dia bawa, maksudnya manajemen. Yang pertama itu tim 1 bawa. cuman itu apa namanya, kurang lah. Tim 1 cuma ecek-ecekan doang. Terus aku masuk tim 2 yang dipanggil itu. Habis itu kok kurang. Ya udah, aku sama temanku jungler itu bilang buat tim 3 aja di yang baru, sama bosnya bilang ke gitu. Terus habis itu yang nyari player itu aku sendiri sama temanku jungler. Oh gitu. Jadi ya udah otomatis kalau aku kan dari teman-temanku kan udah tahu siapa yang ini, siapa yang ini. Jadi aku ambil yang kemungkinan bisa terus ya jago gitulah. Berarti kamu di tim 3 akhirnya. Iya, tim 3. Oke. Terus kalau masalah pembagian honor kayak gitu ya. Itu setiap selesai match, maksudnya setelah selesai menang match atau memang ada honor bulanan atau gimana? Kalau bulanan masih belum, Pak. Soalnya masih baru ini, Pak. Berapa lama sudah berjalan, berapa lama kalau boleh tahu? 1 bulan belum gitu. Oh masih baru. Kalau enggak 1 bulanan, kurang lebih 1 bulan, Pak. Masih baru banget. Itu aja masih tim 3 kan masih 1 turnamen. Masih 2 turnamen, Ding. Udah 2 turnamen. Masih 2. Oh gitu, yang tim masih 3 baru itu berarti. yang tim 3 baru. Masih 2 turnamen doang. Oh berarti pembagian hasilnya setelah menang di match gitu. Ya. Selama ini masih selama beberapa bulan ini. Honornya itu ya dari juara itu doang, Pak. Jadi gitu. belum dari itunya. Biasanya cuman makan, bensin, tempat tinggal gitu doang, Pak. Oh gitu. Kita cuma bersih, main, ya udah dapat gitu. Itu berarti ketika misalkan dapat sejumlah uang gitu ya. Itu dibagi juga sama manajemennya gitu juga. Enggak, Pak. Oh enggak. Kalau yang juara ya udah Ambil aja. Diambil dibagi. Manajemen ambil trofi sama sertifikat doang. Apa nggak rugi kayak gitu ya? Ya namanya kan bawa nama perusahaan gitu. Ada ya, Pak. Oh, berarti dia juga sekalian promo di situ ya. Oke, jadi seperti itu. Oke, kalau menurut kamu ya, kita ngomongin Mobile Legends di hal lain ya. Tadi kan ngomongin joki, kemudian kita bahas tentang manajemen. Terus kalau ngomongin tentang masalah gameplay ya, maksudnya permainan. Kamu sehari itu bisa sampai berapa jam sih main Mobile Legends? Kalau sekarang masih jarang-jarang, Pak. Tapi kalau pas sempet itu nge-push pas 2K itu, Pak. Itu sempet pernah dari jam abis maghrib ya jam 6-an itu sampai kurang lebih jam 9 jam 10 pagi. Gak capek kayak gitu? Ya udah kebiasaan sih, Pak. Nggak lemes minimal gitu. tuh sampai subuh, Pak. Sering banget sampai subuh. Habis itu habis sholat subuh mungkin lanjut kayak sayang lah kurang dikit ini. Ya udah terus habis itu udah tidur. Itu nyolo atau ngetim? Ngetim, Pak. Kalau nyolo ya frustasi ya, Pak. Jelas. Oke, berarti timnya juga melekan sampai selama itu juga berarti. Ya, tapi ada yang tidur terus ganti orang gitu. Oh gitu. Ya. Kamu masih tinggal sama orang tua di rumah? Masih. Nggak di warning gitu sama ya dimarahin juga, Pak. Suruh tidur gini-gini, jangan begadang terus gitu. Karena begadang nggak bagus memang ya. Terus kalau dari segi waktunya ya, kamu lebih sering nge-push di waktu-waktu siang atau di waktu-waktu malam atau sama aja lah malam sama siang? Kalau aku suka malam, Pak. Kenapa nggak siang? Siang disuruh terus, Pak. Oh gitu. Iya. Tapi kalau saya amati sendiri kalau siang kebanyakan juga yang main anak-anak gitu ya, bener nggak sih? Kalau mabar 5 nggak ngaruh, Pak, kalau tier tinggi. Soalnya karena dapetnya jarang juga kan gitu. ya. Okay. Cuman kalau siang itu rata-rata pro player, Pak. Malah gitu? Ya ketemu pro player. Soalnya kan pro player udah biasanya nggak boleh jam segini suruh tidur gitu kan. Oh gitu, ada aturannya. Ya.
Kalau emang bener-bener pro scan yang sangat ketat itu Pak, di pro player kota dunia atau gitu. Oke, gitu ya. Saya ketemu juga. Oke. Kalau dari sekian banyak hero di Mobile Legends, kamu sendiri favoritnya pakai yang mana sih? Yang paling sering? Kalau di apa namanya? Di favorit akunku itu Selena, Pak. Iya, Selena. Kenapa kok suka Selena? Karena kan sempat main Roam. Nah, itu sempat Roamnya itu kayak mage kayak yang Angela gitu kan. Support nah, itu ya? Selena kan tier atas dulu. Pas season berapa gitu. Tier atas, makanya sering di-pick lah. Aku pick Selena gitu. Selena. Ya. Oke. Kalau apa namanya? Junglernya kalau kamu sering pakai? Kalau jungle aku sendiri. Kalau aku sendiri sukanya Link sih, Pak. Link. Ya. Kalau sekarang, kalau dulu banget itu sukanya Fanny, Pak. Sekarang masih pakai Fanny nggak? Jarang, Pak. Mungkin nggak pernah mungkin. Kenapa? Nggak takut skill pakai Fanny-nya lupa emang atau hilang banget, gitu? Pak, susah. Iya, sampai sekarang saya juga nggak bisa pakai Fanny. Salah satu hero yang paling susah untuk dikuasai kalau menurut saya kan. Iya. Karena apa namanya butuh mekanik tinggi kalau menurut saya kan. Nggak auto klik gitu, Pak. Iya. Harus diarahin semua. Lah ya itu, soalnya butuh kecepatan tangan juga. Saya nggak suka soalnya sama hero yang ngekliknya itu terlalu krek gitu ya di layarnya kayak gitu. Sekarang berarti sudah jarang ya pakai Fanny ya? Udah jarang. Mungkin kalau di total ada 1000, cuman 1000, Pak. 1000 match. 1000 match. Dari akun-akun lain, akun kecil atau gitu. Oh gitu. Soalnya sekarang counternya juga banyak juga ya. Iya, counternya banyak juga. Counter Fanny juga banyak. Oke. Kalau boleh tahu tips dan trik ke tier atas itu seperti apa sih, Be? Mungkin buat teman-teman di rumah yang nge-push kayaknya susah banget, terutama buat solo. Kalau menurut kamu seorang solo player itu harus ngapain sih biar dia cepat untuk sampai ke tier satu tier di atasnya? Mungkin dari epic bisa sampai ke legend atau sampai legend bisa sampai ke mythic. Kalau menurut kamu mereka itu harus seperti apa sih? Kalau dari solo itu yang pertama itu kuasain satu power. Jadi kayak satu hero tersebut harus kuasain aja dulu. Oh gitu. Jadi soalnya kalau high tier tinggi itu pasti banyak hero-nya, banyak power hero-nya. Jadi banyak nguasain hero ini. Jadi menyesuaikan musuh lah. Kalau di solo kan khususnya tier-tier bawah itu kan jarang kan banyak hero cuma bisa ini, makanya harus kuasain itu tersebut. Habis itu minimal kalau bisa itu kuasain 3 role. Ya, 3 role. Okay. Minimal itu, Pak. Baru bisa berkembang ya. Skillnya ya. Ya. Kalau hero-nya terbatas itu gimana? Kan biasanya kalau masih awal-awal main, awal-awal memulai Mobile Legends kan nggak bisa beli banyak hero kan ya. Kalau menurut kamu salah satu solusi untuk mengatasi hal seperti itu gimana? Kalau kita punya hero terbatas. Kalau hero terbatas sih, kalau bisa itu Pak, beli yang meta. Yang lagi meta. Ya, yang lagi meta, terus habis itu kayak hero-hero yang ngegendong-gendong Pak. Jadi biar bisa sama tim ini ngefit player ini ngefit. Kasih makan ke musuh mati terus gitu, kita bisa ngembalikin kondisinya kayak gendong-gendong, kill banyak gini. Tapi yang paling penting sih kalau di solo itu objektif banget, Pak. Ya, objektif sesuai dengan tujuannya mau kemana gitu ya. Tower jelas. Meskipun musuh sejago apapun kalau nggak objektif itu nggak bisa, Pak. Susah. Kalau menurut kamu 3 hero yang cocok buat gendong solower itu apa aja? Yang layak untuk dibeli misalkan. 3 coba. Tapi kalau menurutku itu emang harus mekanik ya. Mekaniknya tinggi. Itu yang pertama itu Beatrix, Pak. Beatrix kan masih kemarin di nerf. Itu masih sakit, Pak. Cuman di early-nya doang. Susah banget mekaniknya di early, sering mati. Iya. Soalnya kurang sakit lah Pak di early, cuman di late game masih sama, kemarin masih sama kayak shotgunnya, snipernya itu sakit banget Pak, bisa HBD ke musuh gitu. Tapi ngepaskannya juga susah juga kalau nggak bisa kan. Tapi kalau bisa itu
kalau apa snipernya kurang itu pakai braided sama yang shotgun itu Pak. Baru Itu bisa sakit gitu. ya? Iya. Terus yang kedua tadi Beatrix. Yang kedua kalau aku sih hero yang kayak team fight-nya gede apa namanya apa ya Pak yang keseluruhan itu loh, Pak, skillnya bisa gak satu orang ini gak Apa namanya? Area. ya Skill area yang punya area Ya. skill area gitu. Kan rata-rata yang punya area skill kan mage ya. ya. Tapi Rata-rata kalau mage. aku biasa gendong-gendong itu pakai Yuzong Pak, Oh iya, Yuzong juga meskipun memang area juga. kurang meta cuman kalau di tangan orang tepat masih bagus banget. Iya. Life steal-nya juga tinggi kan Yuzong Ya, juga. sekarang itu Yuzong nggak usah pakai itu Bloodlust Pak. Life steal-nya Sudah dari itu. Menurut saya sih gitu dari pengalaman saya. Oh, Dairot kan juga lumayan juga kan. Dairot gimana ya? Skill kaburnya kurang, Pak. Tapi dia Soal- punya dash kan? Iya, Punya soalnya dash. skill 2-nya itu yang sakit, Mm-mm. bukan skill satunya. Makanya skill 1 harus ke musuh. Ke musuh. Kalau ke belakang ya gimana? Kurang sakit skill lainnya. Oh gitu. Gitu. Kelemahannya dia di situ. Iya. Kayak larinya gimana, habis ini gimana gitu. Kalau Yuzong kan di geng bisa Iya, naga, bisa skill naga, 3 bisa disamperin lari, bisa naik gitu. Masih oke. bisa lah. Iya. Saya juga pernah lihat kan kalau memang kebanyakan apa namanya pro player itu suka hero yang ada skill buat kaburnya juga gitu. Maksudnya ada salah satu skill yang bisa digunakan untuk kabur. Karena biasanya kan kalau kita pakai apa namanya hero-hero yang mobilitas tinggi itu kan memang butuh skill-skill seperti itu kayak skill ngebling, ngedash kayak Ya. gitu kan perlu juga kayak Perlu. gitu. Jadi kalau nggak ada skill seperti itu kan susah juga. Masa mau ngandelin flicker kan ya nggak mungkin. Iya, apalagi jungler, Pak. Ya kan nggak mungkin Nggak juga bisa, kan ya. ya nggak bisa kayak gitu ya. Terus ada tips lagi nggak kira-kira buat mereka yang mau up ke tier atasnya? Kalau yang pertama itu mekanik, Pak. Mm-mm. Jadi kuasain lah 1 hero, 2 hero, 3 hero, lama-lama bisa. Habis itu buat yang solo kalau bisa jangan solo lah. Mm-mm. Cari. Kan solo itu pasti ada musuh, ada gini. Kalau kamu jago, terus kamu friendly ke yang musuh yang jago tersebut, biasa di assist juga, Pak. Jadi cari orang Oh gini. gitu ya. Ya, biasa aku dulu gitu, Pak. Cari tim itu tim push itu dari musuh juga Mm-mm. yang jago. Jadi biar bisa berkembang lah. Sama-sama. Ya. Apalagi sekarang itu banyak yang apa viral itu mikro makro, Pak. Mikro makro saya Ya, sering itu sangat denger itu penting juga. banget. Apalagi makro. Kalau makro kan itu otomatis menyangkup ke tim. Mm-mm. Kalau mikro kan penguasaan hero, Pak. Jadi harus nguasain 2 tersebut. Oke. Terus penting nggak sih menurut kamu ketika apa namanya ingin naik ke tier itu menguasai emosi juga? Penting nggak sih menurut kamu? Penting, Pak. Penting. Penting. Gimana sih caranya kita menahan emosi ketika kita melihat tim yang istilahnya ngepicknya itu misalkan kita lihat ya dia sering ngepick apa namanya MM Ya. gitu ya. Padahal kita ngerasa saya tuh MM-nya lebih jago dari dia, dari segi win rate misalkan Ya. ya. Terus dia tetap kokoh, pokoknya aku MM, pokoknya aku MM, pokoknya Dari aku tim. MM. Iya dari tim Tim kita. yang sama. Oh, iya. heeh. Tapi bukan tim anu ya. Ini acak, maksudnya kita Oh, solo, kemudian kita main, terus kemudian dapat tim gitu ya. Misalkan saya user MM, Oh, iya. kemudian saya lihat dia win rate-nya lebih rendah dari saya, match-nya juga lebih kurang dari saya merasa lebih jago, tapi dia ngotot ngepick MM. Kalau menurut kamu saya harus gimana? Kalau misalkan kasusnya seperti itu, Kalau solo itu mending ngalah, Pak. gitu ya? Iya. Ketimbang musuh apa teman kita nge-troll padahal musuh juga cupu gitu. Mm-mm. Ketimbang gitu mending kita ngalah pick hero lain yang kita kuasain daripada kita tabrakan roll malah susah, Pak. Susah cari goldnya, susah cari item gitu. Makanya susah. Kan kalau misalkan kita kalah, terkadang kan kita nyesel. Misalkan akhirnya saya jadi tank gitu ya. Ya. Orang itu aja jadi MM. Kemudian mainnya buruk banget. Terus dalam hati kan saya mikir, "Lek, aku yang pegang MM itu tadi pasti Menang." aku menang kayak Ya, gitu. gitu. Gara-gara aku tank, kamu nggak bisa apa namanya mengimbangi permainan tanknya aku, akhirnya kalah. Kayak gitu kan kadang kan menyesal Iya, juga. kesal juga, Pak. Kayak gitu kan ya. Jadi lebih penting mengalah ya daripada Ya, mending mengalah, Pak. daripada kita maksa juga Benar. ngepick MM yang sama kayak dia gitu ya. Terus kalau kamu sendiri apa namanya mempertahankan apa MMR itu sampai sejauh mana sih? Misalkan kita lihat
kita first pick, dipaksa kita di first pick gitu ya. Ya. Kalau kamu sendiri lebih ngambil hero-nya kamu yang benar-benar kamu kuasai, atau kamu ya sudahlah, aku ngalah karena kita nggak tahu gameplaynya temen kan. Kalau kita first pick itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi mau nggak mau ya kita ya harus ngambil hero pertama. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau dari segi aku, kalau solo itu pasti aku ambil hero yang gendong-gendong, Pak. Kalau first pick, Kalau emang kamu bener-bener first pick. MMR nggak masalah, Bang. Cuman kalau kalau udah first pick itu ya udah aku pakai hero yang gendong yang kira-kira musuh ngepick gitu. Oh gitu. Ya, jadi biar nggak diambil musuh malah kita kebantai-bantai sama hero tersebut. Kamu nggak takut di counter kayak gitu? Nggak takut, Pak. Oh gitu. Kecuali Fanny, itu beda lagi. Beda. Nggak berani ambil first pick Nggak berarti kalau berani. Fanny ya? Tapi kalau tim fight main tim gitu dari teman sendiri pasti ya sesuaiin draft picknya. Kayak yang hero OP fighter ya udah fighter dulu yang main, yang role itu suruh di up dulu. Oh gitu. Ya. Oke. Menarik banget, tapi waktunya juga sudah semakin panjang ini kalau kita ngomongin tentang Mobile Legends karena memang gak ada habisnya ya. Ya. Mungkin terakhir kedepannya kamu sendiri mau arahnya kemana terkait sama Mobile Legends ini? Mau menekuni ini sampai benar-benar nanti pro player atau membuat streaming atau seperti apa? Kalau saya sih akhir-akhir ini itu masih fokus mau masuk kuliah, Pak. Oh gitu. Ya mau masuk kuliah dulu. Kalau udah masuk ya udah mungkin aku mau sambil ngejoki atau mungkin kemungkinan besar sih streaming, Pak. Streaming. Coba lagi streaming. Kemarin kan udah streaming cuman kurang konsisten, Pak. Jadi kebentrok mau kuliah itu ya udah aku fokus masuk kuliah dulu biar nyantai. Habis itu aku kalau udah masuk mungkin selingannya streaming. Kan streaming cuman 1, 2 sampai 3 jam, Kak. Live ya. Iya. Tuh pakai yang waktu luang gitu live sambil ngejogi juga bisa. Jadi ya insya Allah bisa lah, Pak. Bisa disambi-sambi ya Bisa ketika kuliah. Tapi kalau kuliah sendiri mau ambil jurusan apa biar sinkron sama passion-nya kamu di gaming? Kalau aku sih lebih ke komputer, jadi aku ambil tentang komputer. Oh, gitu. Tapi kemarin itu daftar di informatika, Pak. Masih di informatika. Ya, informatika. Oke. Lihat nanti, Pak. Oke, good. Jadi thank you ya, Tobe. Informasi yang kamu berikan ke teman-teman 99 sangat luar biasa sekali terkait Mobile Legends. Mungkin kita bisa nyambung next time karena masih banyak yang sebenarnya pengen saya bahas. Oke, tapi karena memang waktunya kita juga nggak banyak, terbatas banget. Jadi thank you sudah memenuhi undangan kita malam ini. Sama-sama, Pak. Oke, mungkin lain waktu kita akan ngobrol lebih jauh lagi tentang Mobile Legends. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Tobe, seorang pro player Mobile Legends. Semoga yang Tobe sampaikan malam ini benar-benar menginspirasi kalian para player Mobile Legends, dan semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi dari apa yang dilakukan Tobe kali ini. Tidak sekedar main, tapi juga bisa menghasilkan cuan. Oke, thank you for watching. See you next time.